Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai situational influences atau pengaruh situasional. Dengan anggota kelompok yang pertama, Julieta Kristianingrum, NIM 182214048, Ignatius Danielito, NIM 182214059, Jericho Devlin Allen, 182214064, Lantis Pratama, 182214078, Laurentius Davi, 182214083. Selamat menyimak teman-teman. Sifat pengaruh situasi. Pengaruh situasional sebagai semua faktor khusus untuk waktu dan tempat yang tidak mengikuti dari pengetahuan tentang atribut stabil konsumen dan stimulus dan yang berpengaruh pada arus behavior atau tingkah laku. Konsumen secara umum mungkin optimis, tetapi sebelum melihat iklan perusahaan, melihat kilasan berita yang mengganggu yang membuat suasana hatinya buruk. Suasana hati yang buruk ini adalah keadaan sementara yang disebabkan oleh konteks media di sekitar tempat iklan muncul. Kondisi sementara lainnya termasuk penyakit dan tekanan waktu. Keterlibatan konsumen juga mencakup komponen khusus situasi. Artinya, beberapa konsumen hanya terlibat saat harus melakukan pembelian. Temuan pemasaran utama adalah bahwa konsumen sering bereaksi dan berperilaku sangat berbeda bergantung pada situasinya. Berikutnya adalah situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah situasi di mana konsumen menerima informasi berdampak pada perilaku mereka. Apakah seseorang sendirian atau dalam kelompok, dalam suasana hati yang baik atau buruk, terburu-buru atau tidak, mempengaruhi sejauh mana seseorang melihat dan mendengarkan komunikasi pemasaran. Pemasar sering mencoba menempatkan iklan mereka dalam konteks media yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas mereka. Beberapa bahkan bertindak lebih jauh dengan mengamanatkan bahwa iklan mereka ditarik ketika konten program negatif untuk perusahaan atau industri mereka akan muncul. Sebagai contoh, seorang pemasar dapat menyampaikan pesan yang efektif kepada konsumen yang tertarik dengan produk dan berada dalam situasi komunikasi yang reseptif, namun menemukan pembeli potensial yang memiliki minat tinggi dalam situasi komunikasi yang reseptif merupakan tantangan yang sangat sulit. Berikutnya adalah situasi yang berinteraksi dengan aktivitas pemasaran dan individu untuk menentukan perilaku. Yang pertama ada situasi yang akan bersangkutan dengan karakteristik situasi itu sendiri. Yang kedua adalah aktivitas pemasaran. Akibat dari interaksi situasi dan aktivitas pemasaran akan berdampak kepada karakteristik individual dan respon dari konsumsi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat mencermati gambar ini. Selanjutnya adalah situasi pembelian, di mana situasi pembelian dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Para ibu yang berbelanja dengan anak-anak lebih cenderung dipengaruhi oleh preferensi produk anak-anak mereka daripada ketika berbelanja tanpa anak-anak. Pemasar harus memahami bagaimana situasi pembelian mempengaruhi konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang meningkatkan pembelian produk mereka. Sebagai contoh, ini adalah situasi yang dapat mengubah keputusan konsumen untuk membeli minuman. Misalnya, baik buruknya suasana hati. Yang kedua, pengaruh teman yang sedang bersama dengan konsumen. Yang ketiga, toko yang dikunjungi konsumen tidak menjual merek favoritnya. Yang keempat, konsumen melihat antrean panjang di depan meja kasir saat akan memasuki toko. Selanjutnya adalah situasi penggunaan. Pemasar perlu memahami situasi penggunaan. Pemasar dapat
mengkomunikasikan bagaimana produk mereka menciptakan kepuasan konsumen dalam setiap situasi penggunaan yang relevan. Contohnya, sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa mengkonsumsi 1,5 cangkir sereal berbasis oat sehari dapat menurunkan kolesterol. Bagaimana General Mills dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan penjual sereal Cheerios berbahan dasar gandum? Sebuah iklan baru-baru ini menggambarkan seorang ayah pulang terlambat dari kantor dan makan malam dengan sereal Cheerios. Ketika ditanya mengapa oleh putrinya yang masih kecil, ia menjawab, "Karena rasanya enak di malam hari." Penelitian menunjukkan bahwa strategi situasi penggunaan yang diperluas dapat menghasilkan keuntungan penjualan yang besar untuk produk-produk yang sudah mapan. Contoh situasi penggunaan. Di sini kami mengambil contoh kebaya. Kebaya sering dipakai oleh kaum wanita pada acara pernikahan atau acara-acara resmi lainnya seperti pada saat wisuda. Dan kebaya ini jarang digunakan untuk pergi bekerja. Maka dari itu, produsen sering menggunakan konsep situasi pemakaian atau situasi penggunaan dalam memasarkan produknya. Produk sering diposisikan sebagai produk untuk digunakan pada situasi pemakaian tertentu. Misalnya, ada pakaian resmi untuk ke pesta, pakaian olahraga, pakaian untuk bekerja, dan pakaian untuk santai. The disposition situation atau situasi disposisi. Beberapa konsumen menganggap kemudahan disposisi sebagai atribut produk yang penting. Orang-orang ini hanya dapat membeli item yang dapat dengan mudah didaur ulang. Seringkali disposisi produk yang sudah ada harus muncul sebelum atau bersamaan dengan akuisisi produk baru. Pemasar perlu memahami bagaimana pengaruh situasional mempengaruhi disposisi keputusan untuk mengembangkan produk dan pemasaran yang lebih efektif dan program yang etis. Nah, di sini ada bagaimana sih keputusan disposisi berbeda dalam situasi yang seperti ini. Yang pertama, Anda telah menghabiskan minuman ringan dalam kaleng pada saat di mall. Ada tempat sampah di dekat sini, tapi tidak ada tanda-tanda wadah daur ulang. Yang kedua, Anda dan 2 orang teman telah menghabiskan minuman ringan. Kedua teman Anda membuang sampah yang bisa didaur ulang yang kaleng ke dalam wadah sampah terdekat. Selanjutnya, Anda telah selesai membaca koran setelah kelas, dan Anda perhatikan bahwa Anda sedang berlari terlambat untuk pertandingan bola basket. Karakteristik situasi dan perilaku konsumsi. Situasi yang telah dibahas di atas tadi dapat dijelaskan pada sejumlah dimensi yang menentukan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. 5 dimensi atau karakteristik utamanya yaitu ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, perspektif temporal, definisi tugas, dan anteseden negara bagian. Nah, di sini untuk yang pertama ada lingkungan fisik atau physical surroundings. Lingkungan fisik meliputi dekorasi, suara, aroma, pencahayaan, cuaca, dan konfigurasi barang dagangan atau bahan lain yang mengelilingi objek stimulus. Lingkungan fisik ini adalah jenis pengaruh situasional yang banyak digunakan, terutama untuk aplikasi retail. Faktor retail eksternal seperti arsitektur, penataan, dan bermacam-macam pengecer merupakan pengaruh penting pada pengalaman berbelanja konsumen. Selain itu, interior toko seringkali dirancang untuk menciptakan perasaan khusus pada pembeli yang dapat memiliki pengaruh penting atau petunjuk penting pada pembelian. Semua aspek fisik toko termasuk pencahayaan, tata letak, penyajian barang dagangan, perlengkapan, penutup lantai, warna, suara, bau, dan pakaian, dan perilaku staf penjualan bergabung untuk menghasilkan perasaan ini yang pada gilirannya akan mempengaruhi kecenderungan dalam pembelian. Nah, pada slide ini terdapat ilustrasi 13 strip 2. Bisa diperhatikan bahwa
Toko pakaian eceran yang mengkhususkan diri pada pakaian yang sangat bergaya, pakaian modern, kebutuhan perlengkapan, perabotan, dan warnanya mencerminkan suasana hati secara keseluruhan gaya, bakat, dan kebaruan. Selain itu, petugas toko harus mengusung tema ini dalam hal penampilan dan pakaian mereka sendiri. Coba bandingkan ini dengan interior yang disebut sebagai pengecer diskon, yang juga diperlihatkan dalam situasi ilustrasi seperti ini. Ini penting untuk diperhatikan bahwa yang satu tidak lebih tinggi daripada yang lain. Setiap upaya untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan audiens targetnya. Interior toko retail harus menyediakan lingkungan fisik yang konsisten dengan sifat target pasar, produk garis, dan yang diinginkan pada gambar outlet. Toko atmosfer atau store atmosfer atau lingkungan adalah jumlah dari semua fitur fisik lingkungan retail. Suasana toko ini sangat mempengaruhi penilaian konsumen terhadap kualitas toko dan citra toko. Itu juga telah terbukti mempengaruhi suasana hati pembeli dan kesediaan mereka untuk berkunjung dan berlama-lama. Atmosfer adalah proses yang digunakan manajer memanipulasi lingkungan retail fisik untuk menciptakan respon suasana hati tertentu pada pembeli. Atmosfer juga penting secara online dan semakin mendapat perhatian dari pemasar. Atmosfer disebut sebagai service escape saat menjelaskan bisnis jasa seperti rumah sakit, bank, dan restoran. Nah, pada slide ini, gambar 13 strip 2, di sini mengklasifikasikan layanan menurut alasan pelanggan menggunakan layanan dan lamanya waktu layanan yang akan digunakan. Tujuan konsumsi dikategorikan sepanjang kontinum dari utilitarian ketat seperti dry cleaning, hingga benar-benar hedonis seperti pijat. Waktunya bisa berkisar dari beberapa menit ke hari atau ke minggu. Ciri fisik dan perasaan serta citra yang mereka ciptakan menjadi semakin penting karena motif hedonis dan waktu yang terlibat dengan layanan dalam peningkatan layanan tersebut. Dengan demikian, karakteristik fisik resor liburan mungkin sama pentingnya dengan atau lebih penting daripada layanan tak berwujud yang diberikan. Pada gambar 13 strip 2 ini, harus diinterpretasikan dengan benar. Di sini menunjukkan bahwa fisik lingkungan di Starbucks lebih penting bagi pengalaman layanan daripada fitur fisik dry cleaning. Ini tidak berarti bahwa aspek fisik dry cleaning tidak penting. Memang, dry cleaning yang terorganisir dan tampak profesional, pendiriannya cenderung menghasilkan lebih banyak pelanggan yang puas daripada pelanggan dengan karakteristik yang berlawanan. Apa yang ditujukan pada gambar tersebut adalah bahwa kepentingan relatif dari ciri-ciri fisik yang nyata meningkat ketika seseorang bergerak ke konsumsi hedonis yang diperpanjang pada pengalaman. Setelah menetapkan pentingnya lingkungan fisik, sekarang kita akan memeriksa beberapa komponen-komponennya. Warna. Warna dan karakteristik warna tertentu menciptakan perasaan kegembiraan dan gairah yang berhubungan dengan perhatian. Warna-warna cerah lebih membangkitkan gairah daripada warna kusam. Dan warna-warna hangat seperti merah dan kuning lebih membangkitkan gairah daripada warna-warna sejuk seperti biru dan abu-abu. Warna yang terbaik untuk interior toko jawabannya adalah tergantung. Untuk warna interior yang dominan, warna-warna sejuk misalnya biru mungkin harus digunakan karena meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Tapi sifat warna hangat yang menarik perhatian tidak boleh diabaikan dan dapat digunakan secara efektif sebagai warna aksen di area tempat pengecer yang ingin menarik perhatian dan mendorong impuls pembelian. Warna-warna sejuk juga tampaknya mampu mengurangi persepsi waktu tunggu, mendorong perasaan rileks, arti warna bervariasi antar budaya. Karena itu, semua aspek lain dari lingkungan fisik harus dirancang khusus untuk budaya terkait. Alright. Aroma. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa bau dapat mempengaruhi belanja konsumen. Satu studi menemukan bahwa lingkungan beraroma menghasilkan niat yang lebih besar untuk mengunjungi kembali toko.
niat membeli yang lebih tinggi untuk beberapa item, dan berkurangnya rasa waktu yang dihabiskan untuk berbelanja. Studi lain menemukan bahwa satu aroma, tetapi tidak yang lain, meningkatkan penggunaan mesin slot di Las Vegas Casino. Studi ketiga menemukan bahwa adanya aroma tertentu dalam penggunaan retail peningkatan kesenangan, gairah, waktu yang dihabiskan, dan uang yang dihabiskan di pengecer. Studi keempat menemukan bahwa lingkungan yang beraroma harum meningkatkan ingatan dan evaluasi merek, terutama untuk merek yang tidak dikenal. Aroma yang menyenangkan meningkatkan waktu yang dihabiskan untuk mengevaluasi merek atau perhatian, yang pada gilirannya meningkatkan memori. Selain itu, preferensi aroma sangat bersifat individual. Aroma yang menyenangkan bagi satu orang mungkin menjijikan bagi orang lain. Selain itu, beberapa pembeli menolak makhluk apapun sengaja ditambahkan ke udara yang mereka hirup. Dan yang lainnya mengkhawatirkan reaksi alergi orang. Musik, Paresis, Smoko. Musik mempengaruhi suasana hati konsumen, yang mempengaruhi variasi konsumsi, perilaku baik dalam pengaturan pengecer tradisional dan dalam pengaturan online. Bertempo lambat atau musik latar bertempo cepat lebih baik untuk restoran. Musik yang lambat meningkatkan margin kotor untuk satu restoran hampir 15% per kelompok pelanggan dibandingkan dengan musik cepat. Namun sebelum menyimpulkan bahwa semua restoran harus bermain musik lambat, periksa meja dengan cermat. Musik lambat tampaknya telah rileks dan melambatkan pelanggan, menghasilkan lebih banyak waktu di restoran dan secara substasional lebih banyak pembelian dari bar. Restoran yang mengandalkan pergantian pelanggan yang cepat mungkin lebih baik dengan musik tempo cepat. Aspek musik lain selain tempo juga penting. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa mencocokkan musik dengan preferensi musik audiens target sangat penting untuk hasil retail positif, seperti kepuasan dan kesenangan, waktu browsing, pengeluaran, persepsi kualitas layanan, dan promosi dari mulut ke mulut yang positif. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa musik yang menciptakan tingkat gairah malam. Kerumunan umumnya menghasilkan hasil negatif untuk kedua gerai retail dan konsumen. Semakin banyak orang memasuki sebuah toko atau semakin banyak ruang toko yang dipenuhi dengan barang dagangan, semakin banyak pula persentase pembeli yang akan merasakan menjadi ramai, terbatas, atau sesak. Kebanyakan konsumen menemukan perasaan ini tidak menyenangkan dan akan mengambil langkah untuk mengubahnya. Cara utama melakukannya adalah dengan membelanjakan lebih sedikit waktu di toko dengan membeli lebih sedikit, membuat keputusan lebih cepat, dan menggunakan lebih sedikit informasi yang tersedia. Hal ini pada gilirannya cenderung menghasilkan pembelian yang kurang memuaskan. Suatu hal yang tidak menyenangkan perjalanan belanja dan kemungkinan kecil untuk kembali ke toko. Pemasar harus merancang gerai mereka dengan cara yang akan membantu mengurangi persepsi konsumen tentang keramaian. Ini sulit karena belanja retail cenderung terjadi pada waktu-waktu tertentu seperti liburan akhir pekan. Pengecer harus menyeimbangkan biaya, memiliki toko yang lebih besar dari membutuhkan sebagian besar waktu untuk biaya karena memiliki pelanggan yang tidak puas selama periode belanja utama. Menggunakan personel ekstra, membuka jalur check out tambahan, dan menerapkan tindakan serupa dapat meningkatkan arus konsumen melalui toko selama periode puncak. Dan mengurangi sensasi berdesakan, itu dia. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan tempo musik bisa jadi penting. Secara khusus, musik dengan tempo lambat mengimbangi emosi negatif dialami sebagai akibat dari kerumunan. Karena pengaturan tempo musik lebih murah. Selain perluasan toko atau personal baru, ini merupakan temuan penting untuk strategi retail. Pemasar perlu peka terhadap perbedaan lintas budaya, karena ruang pribadi dan persepsi kerumunan yang dihasilkan dapat bervariasi dari budaya ke budaya. Alright. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah individu lain yang ada di dalam situasi tertentu. Orang-orang tindakan seringkali dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Apa yang Anda kenakan di masing-masing situasi berikut? Pertama, belajar sendiri untuk final, bertemu di perpustakaan dengan tanggal belajar untuk final, pergi ke restoran yang bagus dengan kencan,
bertemu dengan calon majikan untuk makan siang. Selanjutnya ada ilustrasi 13, strip 3, menunjukkan perusahaan yang memposisikan mereknya untuk kasual daripada pengaturan sosial formal. Pengaruh sosial adalah kekuatan signifikan yang bekerja pada perilaku kita karena individu cenderung melakukan memenuhi ekspektasi kelompok, terutama jika perilaku terlihat di bab 7. Nah, di sini ada suatu ilustrasi. Ini dari dari Reebok gitu, dan dia mempromosikan tentang sepatunya. Nah, Reebok ini menggunakan gaya berbeda-beda tergantung pada situasi sosial tempat mereka yang akan dipakai. Berarti Reebok ini membuat suatu sepatu itu masuk ke semua acara, entah acara formal, acara non formal, seperti itu. Selanjutnya ada peran pengaruh sosial terhadap rasa malu. Rasa malu adalah emosi negatif yang dipengaruhi oleh produk dan situasinya. Seperti produk tertentu lebih memalukan daripada yang lain, seperti kondom, alat bantu dengar, dan lain-lain. Dan rasa malu didorong oleh kehadiran orang lain dalam situasi pembelian atau penggunaan. Karena rasa malu dapat menghalangi pembelian, ini adalah area yang penting bagi pemasar. Untuk produk yang sangat sensitif, seperti Miss bla bla bla, popok dewasa, strateginya mungkin menyangkut opsi pengiriman ke rumah dengan pelebalan rahasia untuk sepenuhnya menghindari komponen sosial. Pemasar dapat menggunakan konsumsi sosial, tema dalam iklan mereka untuk meningkatkan kemungkinan konsumen akan mempertimbangkan sosial komponen dalam keputusan mereka. Seperti sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa kepribadian merek atau kesenangan dan kecanggihan yang disampaikan oleh produk A pendukung selebriti dalam iklan yang hanya disempurnakan niat membeli ketika konteks sosial telah dibangkitkan. Perspektif temporal bersifat situasional, karakteristik yang berhubungan dengan efek waktu tentang perilaku konsumen. Waktu sebagai faktor situasional dapat memanifestasikan dirinya dalam bilangan cara. Jumlah waktu yang tersedia untuk pembelian tersebut berdampak besar pada proses keputusan konsumen. Secara umum, lebih sedikit waktu yang tersedia, seperti Miss, ditingkatkan tekanan waktu. Semakin pendek pencarian informasi, semakin sedikit informasi yang tersedia akan digunakan dan pembelian yang lebih tidak opsional akan dilakukan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa tekanan waktu yang menurunkan persepsi kualitas layanan pengecer. Belanja internet berkembang pesat sebagai akibat dari tekanan waktu yang didasarkan oleh banyak orang rumah tangga dengan karir ganda dan orang tua tunggal. Berbelanja di internet memiliki dua hal penting di dimensi terkait waktu. Pertama, ia berpotensi mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan melakukan pembelian tertentu. Kedua, memberikan konsumen kendali yang hampir total saat pembelian dilakukan. Fitur-fitur ini adalah salah satu alasan utama untuk pertumbuhan yang cepat dalam outlet dan penjualan internet. Lihat iklan sub di
ilustrasi 13/4. Di sini ada suatu iklan dari Zappos. Ini adalah iklan toko baju yang bisa dibeli di suatu platform di internet. Nah, di Amerika Serikat dan negara lain, berkarir ganda dan orang tua tunggal berkeluarga telah menyebabkan konsumen untuk merasakan kelaparan. Internet belanja menyediakan banyak konsumen seperti itu, menghemat waktu dan kontrol atas saat mereka berbelanja. Iklan Zappos ini akan menarik konsumen. Definisi tugas. Definisi tugas adalah alasan terjadinya aktivitas konsumsi. Dikotomi, tugas utama yang digunakan oleh pemasar adalah antara pembelian untuk digunakan sendiri versus pemberian hadiah. Pemberian hadiah, konsumen menggunakan strategi belanja dan kriteria pembelian yang berbeda. Berbelanja hadiah versus berbelanja barang yang sama untuk digunakan sendiri. Konsumen memberi hadiah untuk banyak alasan. Harapan sosial dan situasi konsumsi ritual, seperti ulang tahun, seringkali mengharuskan pemberian hadiah terlepas dari keinginan memberi yang sebenarnya. Jenis hadiah yang diberikan dan diinginkan berbeda-beda menurut kesempatan dan jenis kelamin. Suatu studi menemukan bahwa kado pernikahan cenderung bermanfaat, sedangkan kado ulang tahun cenderung menyenangkan. Jadi keduanya, divisi tugas umum atau pemberian hadiah dan definisi tugas khusus. Acara pemberian hadiah mempengaruhi perilaku pembelian, seperti halnya hubungan antara pemberi dan penerima. Pemberian hadiah menimbulkan kecemasan di pihak pemberi dan penerima. Hadiah mengkomunikasikan makna simbolis pada beberapa tingkatan. Item hadiah itu sendiri umumnya memiliki diketahui atau bisa diketahui. Harga yang bisa diartikan sebagai ukuran penghargaan yang memiliki pemberian terhadap penerima. Lalu ada status antecedent. Suasana hati adalah keadaan perasaan sementara yang umumnya tidak terkait pada peristiwa tertentu atau objek. Mereka cenderung kurang kuat daripada emosi dan dapat beroperasi tanpa kesadaran individu. Meskipun suasana hati dapat mempengaruhi semua aspek perilaku seseorang, suasana hati umumnya tidak sepenuhnya mengganggu perilaku yang sedang berlangsung seperti yang mungkin disebabkan oleh emosi. Penggunaan individu, istilah yang senang, ceria, damai, sedih, biru, dan tertekan untuk menggambarkan suasana hati mereka. Konsumen secara aktif mengelola keadaan suasana hati mereka, atau lihat ilustrasi 13/5, artinya konsumen sering mencari situasi atau aktivitas atau objek yang akan mengurangi suasana hati negatif atau meningkatkan yang positif. Ilustrasi 13/5 itu menggambarkan suasana hati konsumen bervariasi selama kursus waktu. Perusahaan yang cerdik mengembangkan produk dan layanan yang relevan untuk berbagai suasana hati konsumen mengalami atau ingin pengalaman. Di sini ada suatu produk Zennivi, itu adalah kayaknya ini seperti minuman penyemangat gitu, karena jelas di sini ada orang yang tangannya ke atas, itu menggambarkan ketika
kamu berburuk hati atau kamu sedang sedih atau sedang duka atau sebagainya, setelah minum ini akan menjadi ceria. Nah, suasana hati ini yang salah satu yang diincar dari perusahaan, karena mereka mengincar suasana hati yang mungkin sedang marah atau sedang sedih atau sedang semangat dan lain-lain. Kondisi sesaat, sedangkan suasana hati mencerminkan keadaan pikiran. Kondisi sesaat mencerminkan keadaan sementara seperti lelah, sakit, memiliki uang tambahan, keberadaan bangkrut, dan sebagainya. Namun, untuk kondisi adapun suasana hati agar sesuai dengan definisi antecedent menyatakan mereka harus sesaat dan tidak terus-menerus dengan individu. Karena seseorang yang kekurangan uang hanya sesaat akan bertindak berbeda dari seseorang yang kalau kekurangan uang tunai. Ilustrasi 13.6 adalah iklan untuk produk yang dirancang untuk menghilangkan kondisi sesaat. Produk ini dirancang untuk membantu konsumen mengatasi kondisi sesaat yang tidak nyaman. Ini adalah seperti salep kayak kapalan gitu, kan itu tidak enak. Nah, produk ini seperti itu, dia mengincar suasana yang tidak enak di tubuh kita. Salah satunya kapalan, kan itu tidak enak sekali ya, di tangan atau di apa yang kita rasakan gitu. Nah, solusinya perusahaan ini membuat suatu salep untuk menghilangkan kapalan itu. Ritual situation atau situasi ritual dapat digambarkan sebagai peristiwa yang didefinisikan secara sosial dengan cara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Contohnya perayaan hari ulang tahun, perayaan hari lebaran, perayaan hari Natal, perayaan tahun baru, dan masih banyak lagi. Nah, situasi ritual ini sangat penting bagi pemasar. Kenapa? Karena sering melibatkan pra-perilaku konsumsi yang tertulis. Contoh yang dimaksud penting bagi pemasar seperti ini. Ada penjualan kolak, 90% terjual ketika hari lebaran. Dan kemudian contoh lainnya itu ada penjualan pohon cemara terjual hampir 100% pada hari Natal. Penting untuk dicatat bahwa individu tidak menghadapi situasi secara acak. Sebagai gantinya, kebanyakan orang menciptakan banyak situasi yang mereka hadapi. Contohnya seperti ini. Individu yang memilih terlibat dalam olahraga, menuntut fisik seperti jogging, sepak bola, atau basket, secara tidak langsung memilih untuk mengekspos diri mereka pada situasi lelah dan haus. Hal ini memungkinkan pemasar untuk mengembangkan produk, periklanan, dan strategi berbasis segmentasi pada situasi yang mungkin dihadapi individu yang memilih berbagai gaya hidup. Setelah mengidentifikasi berbagai situasi yang mungkin melibatkan konsumsi suatu produk, pemasar harus menentukan produk atau merek mana yang paling mungkin untuk dibeli atau dikonsumsi di seluruh situasi tersebut. Salah satu metode untuk melakukan pendekatan ini adalah dengan mengukur situasi dan produk secara bersama. Contohnya ada di slide ini. Menentukan bagaimana produk saat ini digunakan di berbagai situasi dapat membantu pemasar mengembangkan strategi periklanan dan pemosisian yang tepat. Contohnya, Hexos mengiklankan bahwa memiliki kemampuan untuk menyegarkan nafas yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam situasi sosial yang jauh dari rumah atau di luar rumah. Atau mungkin pemasar mencoba merubah situasi di mana produk mungkin akan digunakan. Misalnya obat kumur tidak terlihat cocok jika dikonsumsi jauh dari rumah. Masa iya mau obat kumur di luar rumah? Menurut e-book, ada pendekatan lain untuk mengembangkan strategi pemasaran berbasis situasi dengan 5 langkah berikut. Yang pertama, menggunakan studi observasi, diskusi kelompok fokus, wawancara mendalam,
dan data sekunder untuk menemukan berbagai situasi penggunaan yang mempengaruhi konsumsi produk. Yang kedua, survei sampel konsumen yang lebih besar untuk lebih memahami dan mengukur bagaimana produk digunakan dan keuntungan yang dicari dalam situasi penggunaan oleh segmen pasar. Yang ketiga, membuat matriks segmentasi situasi perorangan. Barisnya merupakan penggunaan situasi utama dan kolomnya merupakan kelompok pengguna dengan kebutuhan atau keinginan yang unik. Setiap sel berisi manfaat utama yang dicari. Keempat, evaluasi setiap sel dalam hal potensi. Contohnya volume penjualan, tingkat harga, biaya layanan, dan kekuatan pesaing. Dan yang terakhir, kembangkan dan terapkan strategi pemasaran untuk sel-sel yang menawarkan potensi keuntungan yang cukup. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih.